Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan Al-Habib Naufal Al-Kaf, Habib Barak As-Segab, dan di luar tadi ulun lihat ada Habib Ahmad Fauzi Al-Habsyi dan seluruh habaib yang hadir tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruh habaib kita sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan dimanapun habaib kita berada dikabulkan segala hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tuan guru kita, Guru Mas'ud, guru tadi ulun lihat di luar ada juga Guru Abdul Hamid, dan di dalam sini ada anak beliau Guru Ahmad Nur Jamil, ada Guru Ahmad Fauzi, Sahibul Majlis, Ustadz Aulia, dan seluruh tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua para ulama kita, para pewaris ilmu Nabi diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita berataan nang hadir juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, ulun kada berpanjang lebar karena sudah disampaikan oleh dua penceramah kita tadi, dan ulun ini pina terakhir ini belakas saja karena ini sudah jam 11. Lakas ampihan, lakas juga kita makanan. Jam 11 sudah kurai sekalinya nah. Jadi ulun meminta maaf terlambat, tetapi tadi kita sudah dengarkan ceramah yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Ada beberapa hal, tadi Guru Jamil sudah bacakan manaqib Abah Guru, dan juga Guru Fauzi sudah ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Hanya ulun ingin sedikit saja menyampaikan beberapa hal yang ulun dengar dari guru-guru kita. Sebagaimana kita dengar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, di dalam perjalanan ini banyak sekali perkara-perkara yang disaksikan Nabi. Nah, salah satunya tadi diceritakan oleh Guru Fauzi di mana Nabi melihat saurun azim. Ada seekor lembu, seekor banteng yang begitu besar yang keluar dari lubang kecil, dan banyak lagi penampakan-penampakan yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad. Tetapi semua yang dilihat oleh Nabi itu, baik itu surga ataupun neraka ataupun arash ataupun kursi atau apapun itu adalah bagian dari yang Allah katakan linuriyahu min ayatina. Karena tujuan perjalanan ini diantaranya adalah untuk Allah perlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sementara ulama mengatakan min ayatina litab'id ini adalah menunjukkan sebagian kecil dari ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi mencapai separohnya pun tidak. Hanya sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di dalam hal ini ulama mengatakan ada dua hal yang terjadi. Jika memang di saat itu Allah memperlihatkan kepada Nabi kita surga, neraka, arash, penampakan-penampakan tadi. Nabi diperjalankan ke Madian, Nabi ke Taibah, Nabi ke Bethlehem. Kemana-mana Nabi melihat berbagai, semua itu adalah tanda-tanda kecil dari kebesaran Allah. Maka timbul pertanyaan kita. Jika semua yang dilihat termasuk surga dan neraka adalah tanda-tanda kecil, maka di manakah tanda terbesar dari kebesaran Allah? Maka ulama kita mengatakan sesungguhnya tanda terbesar dari kebesaran Allah itu adalah diri Nabi Muhammad sendiri. Sehingga dua hal yang terjadi di sini. Yang pertama, Nabi menyaksikan sekian dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan surga, neraka, kursi dan arash serta alam semesta di saat yang sama menyaksikan tanda terbesar dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi tanda kebesaran Allah yang lebih dari Nabi Muhammad? Waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin, waman huwal ni'matul uzma li mughtanim. Nabi kita Muhammad itulah tanda terbesar dari kekuasaan Allah. Sehingga ketika sebagian para arifin ditanya, apakah yang menyebabkan Nabi kita Muhammad dipilih oleh Allah untuk di Isra dan di Mi'raj? Berbagai macam hal kita dengar. Ada ulama mengatakan bahwa bumi lawan langit bakaisan. Bumi lawan langit bakal karasan, bebanggaan. Ada yang katakan bahwa terjadinya perjalanan ini karena di saat itu paman dan istri Nabi wafat, itu amul hazan. Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad. Dan semua itu adalah salah satu dari sekian banyak sebab. Tetapi ulama kita katakan di antara sebab terbesar, Nabilah yang berhak mendapatkan karunia ini adalah likamali ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam.
Karena dari semua orang yang paling mengenal Allah yaitu Nabi kita Muhammad. Cuma pertanyaannya di mana kita melihat dan mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad lah orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah. Di mana kita bisa tahu? Maka ulama menjawab, tanda sempurnanya ma'rifat Nabi adalah bikamali tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sempurnanya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini Pak, kalau beliau berjalan dengan para sahabat, Nabi tidak suka berjalan di hadapan mereka. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan bila Nabi itu maju daripada sahabat, Nabi itu kesah nang ma'anu sandal kah, apakah sekira yang lain ini menyusul beliau sehingga mereka berjalan bersama-sama. Bahkan Nabi kadang ma'anui sandal sorangan, mengurusi urusan rumah tangga sorangan daripada tawadhu'nya Nabi kita Muhammad. Sampai Al-Imam Tirmidzi membuat satu bab khusus, satu bab yang berbicara tentang ketawadhu'an Nabi. Nah inilah yang diikuti. Nah, makanya kita kaitkan tadi, kita teringat. Memang dikatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan angkat orang itu. Tetapi ingatlah man tarafa'a martafa'. Siapa yang mencoba mengangkat dirinya sendiri karena bakal terangkat. Lalu ulun teringat. Cuma memang Nabi ini berbeda lah. Sehingga ada sementara ulama kita mengatakan. Ada salah seorang ulama di Mesir. Beliau menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW di dalam tariqat Syadziliyah. Para ulama-ulama di dalam tariqat Syadziliyah. Beliau menceritakan, mengatakan bahwa ketawaduan yang dilakukan Nabi. Kalau kita nih lah bersikap tawadu karena mengikuti Nabi, maka Allah akan angkat derajat kita. Bila kita bersikap tawadu, Allah akan muliakan kita. Tetapi Nabi Muhammad dengan atau tidak bersikap tawadu, maka kedudukan Nabi sudah ditinggikan oleh Allah. Tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu kemudian Nabi bersikap tawadu untuk apa? Apakah Nabi mengambil kemuliaan dari sifat itu? Maka mereka katakan tawadhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusyarrifa maqamat tawadu. Nabi Muhammad itu bersikap tawadu untuk memuliakan maqam tawadu itu. Sehingga maqam itu menjadi mulia karena Nabi berakhlak dengan akhlak itu. Karena Nabi bersifat dengan sifat itu. Sehingga kita ketika memakai sifat tawadu itu, maka kita mengambil keberkahan karena di dalam akhlak itu akhlak itu sifat yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersikap ini kita mengambil keberkahan, maka ketika Nabi bersikap dengan sikap tawadu, maka sikap dan makom itu mendapat kemuliaan dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Nabi. Sekarang lihat warafah, lihat bagaimana pewaris-pewaris sidin. Tadi Guru Jamil sudah menceritakan tentang manaqib Abah Guru. Ulun mendengar dengan telinga ulun seorang. Diceritakan oleh Abah Anang Bidin. Abah Anang Bidin ini adalah salah satu sepupu Abah Guru, sepupu sekali. Karena Abah Anang Bidin, Abah Anang Masjid itu Zainal Abidin. Dang sanak daripada Guru Fadli yang ada di keraton. Jadi Abah Anang Bidin itu bekesah lawan ulun dengar seorang. Dan Sidin masih hidup di Martapura. Apa yang ulun ceritakan, ulun dengar langsung dari Sidin. Ujar Sidin, unda bahari jeni Sidin mengawani guru ketungkaran. Kalau dulu, kalau sekarang dari keraton wadah guru ketungkaran itu bisa lewat pakauman, bemotor. Kalau dulu kada, dulu beperahu. Dari keraton ketungkaran itu ma'anui baru jarang, padang, sawah, beperahu. Sesampainya di sana, guru tuh ketujuh siaha. Beliau ketujuh menyendiri di hutan itu. Kadang membawai Abah Anang Bidin di situ. Ketika sampai di sana, ujar Abah Anang Bidin, unda ingat ya, ketika sampai kapal tuh bersandar ke Tungkaran, guru tuh berucap belum lagi turun. Belum lagi turun bersandar kapal tuh, guru berucap nang, memadahi Abah Anang. Nang Jasidin. Ingati Jasidin, tanamkan dalam hati. Kita Jasidin beasing ke sini. Niat kita adalah kita ini nangai sini diisi penyakit batin. Maka kita mencoba untuk mengobati penyakit kita di sini. Dan kenapa kita berjauh dari masyarakat di kampung? Ujar Sidin kita berjauh supaya masyarakat di kampung tuh kada tertular penyakit batin kita nangai. Perasaan Sidin, batin Sidin tuh berpenyakit. Lalu beliau mencari cara kayak apa supaya batin itu bersih dan batin itu sehat.
Karena aku takut dengan batin yang kotor, batin yang sakit ini, maka aku akan menularkan kepada masyarakat di sekitarku sana. Itu perasaan Sidin. Itu ulun dengar langsung Abah Bidin berucap gitu. Betapa Abah Guru ini memandang orang, perasaan Sidin, aku nang rigat, aku nang sakit, maka aku takut penyakitku ini menular. Nang kayak orang sekarang mengkarantina diri. Maka ibaratnya beliau mengkarantina diri di Tunggaran sampai beliau merasa batin ini sudah sehat, baik sudah baik, baru beliau berkumpul orang baik. Itu perasaan Sidin. Maka perasaan seperti ini pian bayangkan. Itu satu. Nang kedua, ulun dengar langsung dengan telinga ulun juga daripada guru kita Kiai Haji Mu'adz Hamid. Allah panjangkan umur Sidin. Guru Mu'adz ini salah satu dari guru yang paling tua yang ada di Martapura saat ini. Karena sekitar 3 hari yang lalu meninggal Tuan Guru Haji Abdul Mu'in. Guru Abdul Mu'in ini adalah murid daripada Guru Salman Jalil. Murid Guru Salman Mulia yang ada di dalam pagar. Umur Sidin hampir lebih kurang sekitar 95 tahun. Berarti tertinggal lagi di Martapura itu nang tuha di antaranya Guru Mu'adz, umur Sidin lebih dari 80 tahun. Guru Masdar di Sungai Tuan juga lebih dari 80 tahun. Abuya Guru Syukri Unus di Antasan Senor dan Guru Jarkashi, ayah Jarkashi dari Babirik di Martapura juga Sidin. Ini ulama-ulama kita dan Sidin panjang umur berarti. Guru Mu'adz bakesah, ulun mendengar dengan telinga ulun seorang dan Guru Mu'adz masih ada. Ujar Sidin, ikam tahu aja ini Sidin. Ketika guru tuh keluar mulai rumah, itu pakai puluhan ribu setiap minggu sore. Karena ulun pengajian di sekumpul tuh mau empati sudah nang seminggu tuh hanya beberapa kali aja. Kalau dulu rancak hampir tiap hari itu pengajian. Cuma kami di atas tahun 2000 itu sudah Sidin mulai agak sakit-sakitan. Itu setiap minggu sore puluhan ribu orang di sekumpul tuh betungguan dan tidak ada HP dulu. Jadi kita datang tuh datangnya ya kada tahu sampai sana perai ternyata guru garing atau guru pas di rumah sakit atau di mana. Tapi orang turun aja, ada mulai Kandangan, ada mulai Tanjung, ada mulai Kapuas, setiap minggu mereka datang. Jadi kita tuh di pinggir jalan nyetop motor aja asalnya buku piah setopi orang tuh. Saking luar biasa. Nah, lalu ujar Guru Mu'adz, nyawa tahu ikam tahu sih. Ketika Abah Guru tuh membuka lawang menuju ke Langgar, maka mata Sidin tuh langsung terarah kepada puluhan ribu orang yang duduk di majelis itu. Maka Sidin berucap, itu terdengar suara Sidin. Sidin berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat keikhlasan mereka ini. Karena ini orang-orang ikhlas datang. Kada dibayar, kada diberi makan. Ada yang mulai Kapuas sana, ada yang mulai Tanjung, ada yang mulai rantau, ada yang mulai keluar. Dengan keikhlasan mereka datang ini, ya Allah, orang-orang soleh berkumpul di sini, ampuni dosa ulun. Ampuni dosa anak bini ulun. Ampuni dosa guru-guru ulun. Ampuni dosa murid-murid ulun. Ampuni dosa anak angkat ulun. Ampuni jiran tetangga ulun dan kaum muslimin muslimat. Padahal orang-orang puluhan ribu nang datang ini mengharap keberkahan Sidin. Tetapi Sidin keluar meminta kepada Allah bertawassul dengan orang-orang nang banyak. Ayah apa menemun orang berisi hati macam itu tuh. Kalau pian baca di dalam dalail, Abah Guru ini memiliki sanad. Ya. Sanad Abah Guru ini di dalam dalail, beliau memiliki sanad dalailil khairat, ya, min tariqil aqtab. Yang mana beliau ambil itu dalailul khairat itu dari kutub sampai ke Imamul Jazuli. Ini mengambil dari kutub, kutubnya mengambil dari kutub sebelumnya, kutub ini mengambil dari kutub sebelumnya. Subhanallah. Di dalam itu pengantar dalail begitu juga Quran, beliau kan mengijazahkan di situ. Di kalimat ijazah itu apa perkataan beliau? Ini maksud ulun jadi pelajaran bagi kita. Beliau di situ berkata qala ahqarul wara'. Ketika beliau meriwayatkan sanad sendiri, maka berkata manusia yang paling hina. Perasa Sidin kayak itu. Nah inilah kita katakan Nabi kita Muhammad mencontohkan ketawaduan itu dan disambut oleh para aulia-aulia setelah mereka, setelah beliau. Lihat apakah kemudian aulia merendahkan diri mereka rendah, rafa'ahullah, Allah angkat mereka. Dan ketika Allah angkat mereka, tidak ada orang yang mampu untuk merendahkan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah para aulia. Mereka tidak takut dengan hujatan orang. Di Hadramut ada yang bernama Abdul Fattah Al-Yafi, orang Yafi.
Syekh Abdul Fattah Al-Yafi itu salah satu murid Syekh Mukbil. Awalnya luar biasa permusuhan beliau kepada para sufi. Termasuk orang yang tidak suka dengan Sayyidina Al-Habib Umar di awalnya. Tapi ada satu kejadian. Ulun dengar cerita ini daripada Syekh Shalih Al-Umari, beliau ceritakan ketika ada satu peristiwa di utara, di Shimal. Sayyidina Al-Habib Umar bertemu dengan Abdul Fattah Al-Yafi. Maka kemudian Habib minta Abdul Fattah Al-Yafi ini untuk naik ke atas. Habib katakan khullu yatla'fu. Itu izin biarkan tuh karena suruh naik ke atas, di atas ini ada makanan. Lalu berbincanglah Habib dengan Abdul Fattah lebih kurang sekitar setengah jam atau sejam. Keluar dari tempat itu Abdul Fattah hari ini, Al-Yafi, Syekh Abdul Fattah mengarang hampir 100 kitab yang semuanya merot kepada Wahabi. Cuma setengah jam sampai 1 jam duduk dengan seorang aulia, dengan seorang wali, berubah total. Bahkan di mana-mana mereka jelek-jelekan Habib Umar. Direndahkan, dihinakan. Sampai ada yang mengatakan bahwa Habib itu memiliki sihir. Sehingga kemudian orang-orang itu suka dengan ceramah. Sampai begitunya. Tapi ketika Allah memang ingin mengangkat seseorang, kadang ada orang yang bisa jatuhkan. Bahkan hari ini Syekh Abdul Fattah termasuk orang yang sangat mencintai Habib. Dan semua buku-buku yang beliau tulis itu memprotek, mengcounter orang-orang yang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tadinya ini termasuk murid ulama daripada Syekh Mukbil. Inilah para aulia kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dengan sebab mereka. Kita ini kalau memegang Nabi, terkadang terlalu besar Nabi Muhammad itu. Makanya jujur lah, ketika harus menceritakan tentang guru atau menceritakan manakib seseman, ulun agak bingung sebenarnya ketika menceritakan manakib mereka. Aku nang kita baca hadis atau apa, kalau menceritakan manakib wali ini kadang-kadang kita bingung. Kita ini menceritakan wali itu seperti orang anak TK menceritakan kayak apa profesor. Kecuali membaca lagi terus. Amun menjabarkan itu sulit. Kita menceritakan mereka yang saat ini mereka berkumpul lawan Nabi, kita mengisahkan wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hubub. Waktu kita guring nih annasu niyam kan, idza matu intabahu. Kita guring mengisahkan orang bangun. Di mana jalannya merupakan orang guring mengisahkan orang bangun? Tetapi itu kita lakukan setidaknya karena dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris salihin, inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Turun rahmat ketika wali dikisahkan. Dan dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah tahya biha qulubul muridin. Bahwa cerita itu adalah tentara Tuhan yang dengan cerita itu hati kita bakal hidup. Dan ini sekelumit daripada apa yang ulun dengar cerita daripada guru-guru kita tentang perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dan juga tentang Abah Guru Sekumpul. Nah mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di sini, Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan orang-orang itu apabila diampuni Allah mereka itu, lalu kita mintakan ampun kepada mereka, maka ampunan itu akan terbulik ke diri kita juga. Dan satu lagi, Abah Guru ini kalau di dalam manakib tadi dibacakan Guru Jamil, di dalam Bughatul Muhibbin atau di dalam kitab-kitab yang lain, itu diceritakan bagaimana Abah Guru itu hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Dan beliau menghafalkan Quran di umur 7 tahun dalam waktu hanya sekitar 7 bulan. Hafal dengan tahqiq. Dan kemudian beliau menghafalkan wa hafidha tafsir al-Jalalain fi sanatin. Beliau menghafalkan tafsir Jalalain dalam waktu 2 tahun. Sehingga umur 9 tahun beliau hafal tafsir Jalalain. Syekh Salman Al-Madani itu 7 tahun hafal Quran, 9 tahun tabahhara fi fiqh Syafi'i. Menjadi orang yang ilmunya dalam madhab itu kada bertepi, kayak lautan. Dalam, luas, mutabahhir. 9 tahun tuh Imam kita Syafi'i kan 7 tahun hafal Quran dia Imam Syafi'i. Dan umur belum balik beliau sudah berfatwa. Makanya dulu dikatakan di mana Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, ketika beliau mengajar di bulan Ramadan, nang hadir ini bubuhan nang alim-alim besar. Orang-orang nang alim-alim besar datangan. Tiba-tiba ketika beliau mengajar bulan Ramadan, ketika asik menyampaikan ilmu di bulan Ramadan, di siang hari sidin haus, sidin minum. Murid cangang berataan, peguruan minum bulan Ramadan. Ditakuni orang, wahai imam, kenapa pian minum? Ini kan bulan Ramadan. Ujar sidin, aku jasidin belum balik, belum wajib puasa. Coba bayangkan.
Belum balik orangnya. Abah guru sama kan, abah guru tuh balik dengan umur. Orang umur tuh bila balik, kita tuh kan baliknya kita dengan mimpi. Kita mimpi terus. Adanya balik dengan mimpi, rasa terbulak balik bermimpi. Ada mereka kada bermimpi. Maka orang yang tidak bermimpi bagaimana baliknya dengan umur. Ketika umur mereka sempurna 15 tahun bulan Qamariah. Baru mereka balik. Nah, satu hal yang ulun tangkap dari guru-guru kita, abah guru itu setiap hari membaca sholawat kada kurang dari 50.000 kali. Dan itu selain daripada Dalailul Khairat. Dalailul Khairat beliau hatamkan dalam sehari itu 2 kali. Sama almarhum guru Saman Mulia gitu ya. Kuat mereka ini membaca Dalail. 50.000 sehari kayak menurut dia la ilaha illallah. Belum lagi orang-orang yang bersolawat berkat sidin. Nang setiap sidin membaca burdah malam Jumat. Setiap sidin baca maulid malam Senin. Nabi Muhammad melihatkan, dikatakan Nabi bahwa Nabi Musa itu kan berkubur dalam kul infi jadi bil katibil amar. Yang Nabi Musa ujar Nabi lau kuntum sama seandainya ujar Nabi Hanikam ada di sana la urikum la urikum makana aku akan perlihatkan kepada kalian kuburnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu ujar Nabi sembayang di dalam kubur. Nabi Musa itu sembayang di kuburan. Ternyata umat Nabi pun ada yang begitu. Sayyidina Thabitul Bannani diceritakan dalam syarah ini. Ketika dibongkar kubur, dikuburkan Thabitul Bannani, tiba-tiba jatuh dinding kubur itu sehingga membentuk satu lubang. Tiba-tiba penggali ini dengan izin Allah menyaksikan melalui lubang itu Thabitul Bannani sembahyang dalam kubur. Thabitul Bannani sembahyang dalam kubur. Kacut nang maknulung kubur, begitu inya bulik ditakuninya anak Thabitul Bannani. Abah Ikam tuh bahari apa gaweannya aku takun Ikam. Ini belum cerita lagi. Apa yang inya lihat di kubur tuh kan ada dikisahkannya bahwa inya melihat Thabitul Bannani yang sudah wafat sembahyang di kuburan. Sembahyang di dalam kubur. Ditanyanya anaknya. Tapi kan diberitahu ada apa dengan abahnya. Takutnya abah Ikam setahu Ikam. Bahari apa gawiannya yang nampak bagi Ikam. Ujar si anak, ulun kada tahu abah tuh cuma sebuting nang ulun tahu. Karena selama 50 tahun abah tuh sembahyang. Ada satu doa yang abah tuh kada pernah lupa untuk memanjatkannya. Apa? Ujar si anak, abah setiap sahur berdoa kepada Allah. Allahumma in kunta a'taita ahadan min ibadika as-salata fi qabrihi fa'a'tiniha. Ya Allah, kalau memang pian mengizinkan ada seorang daripada hamba pian itu bisa sembahyang di kuburnya, maka jadikan ulun termasuk ke dalam kelompok. Bila ada nih, bila kawa orang sembahyang dalam kubur kawa, maka jadikan ulun termasuk kelompok itu. Artinya apa? Apa yang terjadi pada nabi-nabi dahulu itu mungkin saja terjadi pada umat Nabi Muhammad. Nah, inilah yang kita tahu abah guru ini luar biasa. Sudah kita berceritakan ini biar kayak apapun kada bakal tuntung juga. Karena menceritakan wali ini biar bagaimanapun ujung-ujungnya yang kita kisahkan ini adalah far'un min furu'il haqiqatil Muhammadiyah. Cabang-cabang dari kebesaran Nabi. Kalau sudah menceritakan tentang Nabi ini, udahlah. Apa dikatakan Habib Ali Habsyi? Wa ala tafannuni wasifihi yahnaz zaman wa fihi ma lam yusaf. Sampai kiamat pian orang suruh datang dari Habib Jindan datang, Ustaz Somad datang, siapapun suruh datang menceritakan Nabi kada boleh sama, harus berbeda sampai kiamat kada tentung di sana. Nah, makanya dengan cerita aulia-aulia yang ada di sekitar kita, mereka ini cabang. Karena terkadang pohon itu terlalu besar untuk kita peluk. Maka rahmat Allah ulah pohon itu bercabang. Supaya cabang itu kawa pian pingkuti. Man tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli. Siapa yang mengikuti cabang pohon, hakikatnya mengikuti pohon itu juga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang bisa terus bersalawat kepada Nabi. Sudah walhasil banyak ijabah bersalawat. Dan satu lagi, sebisa mungkin ketika bersalawat, diceritakan di dalam kitab namanya Ma'rifatus Sayyidina Muhammad. Terjadi pada Sayyidina Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid daripada Imam Abul Hasan Syadzili. Ini mursyid daripada Tariqat Syadzili setelah Abul Hasan Syadzili. Guru daripada Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Guru daripada Imam Al-Busiri. Ada namanya Abul Abbas Al-Mursi.
Ketika Abul Abbas di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi, maka Nabi katakan kepada Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi bahwa Abul Abbas Al-Mursi itu berhak memberikan syafaat kepada 100.000 umat Nabi Muhammad. Di dalam mimpi beliau itu, maka beliau tanya, ya Rasulullah, bima yastahiqqu hadhil manzilah? Bima astahiqqu hadhil manzilah? Apa yang menyebabkan ulun pantas mendapatkan kedudukannya? Bima astahiq. Apa yang menyebabkan ulun berhak mendapat kedudukannya, nah, memberi syafaat kepada 100.000 umat Nabi? Apa ujar Nabi? Bi'ita'ika thawab salatika. Dengan sebab ujar Nabi, ikam memberiakan pahala sholawat ikam semuanya lawan aku. Ketika bersolawat kepada Nabi, pahalanya bariakan lawan Nabi Muhammad. Ulun ulang sekali lagi. Bila hendak juga berbisnis, sekalian jangan alang-alang bisnis itu. Bersolawat lawan Nabi, pahalanya julung lawan Nabi. Ini menyebabkan Sayyidina Abil Abbas berhak memberikan syafaat kepada 100.000 umat Nabi. Di dalam riwayat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, ya Rasulullah, inni minal mukaththirina bis-salati alaik. Ya Allah, termasuk orang yang banyak bersalawat lawan pian. Atau uksirus salata alaik, ulun banyak bersalawat lawan pian. Kam aj'al laka min salati. Berapa ya Rasulullah kira-kira bagian salawat ini nang ulun julung lawan pian? Ulun ini nang ketujuh salawat lawan pian. Kira-kira berapa jatah pian dari salawat ulun ini? Ujar Nabi bima syi'ta, tasarah hikam janya Nabi lah kana julung. Mun kaitu ya Rasulullah ar-rubu, mun kaitu ulun bari pian saparapat. Ujar Nabi ma syi'ta tasarah hikam aja, fa in zitta fa wa khair. Ujar Nabi, kalau ikam hakun menambahi itu lebih baik. Sudah man kaitu jarang kaitu ulun bari pian separo. Jaka pahalanya sekian, ulun separo pian separo. Ujar Nabi ma syi'ta tasarah hikam aja, fa in zitta fa huwa khairul lak, bila ikam tambahi lebih baik. Sudah mun kaitu sulusen, ulun bari pian 2/3-nya. 2/3, jaka ibaratnya pahalanya 3 miliar, ulun 1 miliar, pian 2. Ujar Nabi tasarah hikam aja, bila ikam tambahi lebih baik. Bingungnya berapa lagi nih? Sudah aja. Mun kaitu berataan salawat ulun julung pian. Apa ujar Nabi? Idzan yukfahammuk wa yughfar dhammuk. Kalau begitu ujar Nabi, semua kesedihanmu, kesusahanmu akan dihilangkan Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Inilah yang dilakukan oleh para aulia. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, sudahlah. Kita bersolawat kepada Nabi, menjunjung perintah Allah Ta'ala dan tanda kecintaan kita kepada Nabi. Julungakannya pahalanya semua lawan Nabi. Dan Nabi Muhammad inilah. Nabi Muhammad ini nang mulai muntung sidin keluar kalimat hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah berfirman keluar di muntung Nabi. Nabi mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bila pian berbuat baik kepada Nabi, lihat karena balasannya di hadapan Allah. Ini kekasih Allah nang pian kasihi, kekasih Allah nang pian barii. Oh, Nabi kena nang akan membalas pian atau Allah langsung yang akan membalas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersalawat kepada Nabi. Ini doakan guru-guru kita nih, nah mudah-mudahan sidin sehat panjang umur. Para habaib kita mudahan sehat panjang umur. Ini guru Jamil sidin ma termasuk membangun pondok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pondok pesantren, insyaallah mengeluarkan dari pondok itu orang-orang yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita nih berataan habaib-habaib kita, ulama-ulama kita di Samarinda ini doakan sedikit-sedikit berataan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang nang minal mutahabbina fillah, orang nang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jauhkan kita dari prasangka-prasangka yang buruk terhadap sama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang hadir diampuni dosa kita, ditutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli ma nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.